Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah konten pertama saya mengenai P3K. Kebetulan saya adalah guru SD yang alhamdulillah telah turun terjun untuk melatih banyak guru khususnya di daerah Kota Makassar. Kali ini saya akan membahas tentang soal kompetensi teknis mengenai guru SD. Oke. Kita masuk ke soal yang pertama. Seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dibuat dalam. Jadi kata kunci dalam soal ini mengembangkan tujuan pembelajaran, menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan. Jadi ada proses dan hasil belajar diharapkan. Kira-kira ini tergambar dalam apa? Silabus, RPP, silabus dan RPP, SKL dan lembar penilaian. Oke, lembar penilaian mengembangkan tujuan. Ingat, baru mau mengembangkan tujuan pembelajaran. Jadi bukan lembar penilaian. SKL ini sudah ada ya. SKL ini sudah ada sebelumnya. Jadi kita tidak mengembangkan lagi. Silabus dan RPP. Silabus itu hanya berisi kompetensi dasar ya. Tidak berisi tentang tujuan pembelajaran. Jadi kita bisa ketahui bersama bahwa jawabannya ini bukan silabus dan RPP. Jadi silabus pun juga bukan. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah RPP. Kenapa? Karena di RPP ini kita akan mengembangkan tujuan pembelajaran, indikator pembelajaran. Indikator ini adalah cita-cita atau harapan guru untuk menyelesaikan proses pembelajaran dalam satu hari. Oke, itu soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini masih berhubungan dengan silabus dan RPP. Dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang guru akan selalu bertemu dengan silabus dan RPP. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya terletak di mana? A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. Ini sudah salah ya. Ini sudah salah. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Ingat, kita cari perbedaannya. Dalam silabus dijelaskan metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah belajar. Ya betul, tapi dalam RPP itu apa? Ini juga tidak. Jadi kita bisa melihat bahwa ada dua jawaban yang kira-kira bisa kita pilih. Nah, silabus berisi kompetensi dasar, betul. Tadi dari pertama saya sudah jelaskan kompetensi dasar. Sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Jadi lebih tepatnya jawaban untuk pertanyaan ini adalah silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP berisi capaian kompetensi dasar. Di sini saya juga bisa jelaskan tambahannya tentang apa perbedaan singkat antara silabus dan RPP. Silabus dan RPP terletak juga pada waktu yang direncanakannya pada waktu. Kalau silabus itu rentangnya biasanya 1 semester, sedangkan RPP rentangnya biasanya harian atau 1 kali tatap muka. Seperti itu ya. Ini perbedaan singkat antara silabus dan RPP. Kita next. Untuk pertanyaan ketiga, faktor yang penting dipertimbangkan oleh seorang guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah. Faktor diskusi pemecahan masalah pada proses pembelajaran. Jadi diskusi pemecahannya masalahnya dalam proses pembelajaran. Yang pertama, waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi bisa jadi. Yang kedua, rumusan masalah yang ingin didiskusikan bisa jadi. Yang ketiga, jumlah peserta didik. Nah, ini jumlah peserta didik ini tidak mungkin. Motivasinya juga bisa jadi dan ruang yang tersedia. Oke. Kita sudah bisa alternatif 3 jawaban. Jadi faktor yang penting ini artinya prioritas ya, yang dipertimbangkan oleh seorang guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah. Jadi artinya terjadi interaksi antara siswa dan guru ya. Kalau waktunya ini ya tergantung. Jadi kalau waktu saya sendiri sih memang penting, tapi menurut saya sendiri tidak terlalu menjadi hal yang sangat krusial, karena guru bisa memancing pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk menjalankan diskusi dengan lebih baik atau mungkin lebih efektif. Dan jumlah peserta didik pun tidak ya, motivasi belajar siswa juga tidak. Jadi lebih tepatnya itu adalah B.
rumusan masalah yang harus didiskusikan. Jadi guru itu harus betul-betul melihat masalah apa yang perlu didiskusikan dan telah menemukan solusi yang tepat. Jadi diskusi nanti jalannya jauh lebih baik dan lebih terarah, seperti itu. Selanjutnya kalau untuk pertanyaan selanjutnya, nah, kita fokusnya menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik. Oke, di sini kompetensi inti pedagogik itu ada 7 ya, ada 7. Silakan teman-teman bisa dilihat baik-baik ini di sini. Saya perlihatkan dulu sedikit. Ya, ini adalah 7 kompetensi inti pedagogik guru. Yang pertama, karakteristik peserta didik. Yang kedua, teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Yang keempat, pembelajaran murid yang mendidik. Yang kelima, pengembangan potensi. Yang keenam, cara berkomunikasi. Dan yang terakhir, ketujuh, penilaian dan evaluasi. Ingat pertanyaan tadi, kompetensi yang berhubungan dengan strategi, metode, dan teknik. Dari ketujuh ini teman-teman bisa lihat yang berhubungan dengan teknik, metode itu terletak sangat kental dari prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran, oke? Jadi di sini kita bisa lihat teman-teman, khususnya guru SD, bahwa dari 7 aspek yang berkaitan dengan strategi, metode, teknik itu erat hubungannya dengan penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Jadi kalau karakteristik peserta didik nggak tepat, pengembangan kurikulum juga tidak tepat, peninggalan pemilik tidak tepat, dan berkomunikasi pada peserta didik pun tidak tepat. Oke, ini 7 aspek. Selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya mengenai teori belajar. Nah, teori belajar ini saya ingin jelaskan secara singkat ya. Apa kira-kira perbedaan yang paling singkat di antara kelima ini? Teori ini memandang sebagai sebuah hasil pembentukan hubungan stimulus dan respon. Semakin sering hubungan rangsangan balasan terjadi, maka semakin kuatlah hubungan keduanya. Saya langsung jawab, kalau ada stimulus dan respon, jawabannya pasti behavioristik. Udah, jawab aja langsung ini. Behavioristik ini stimulus dan respon, SR ya. Kalau kognitif itu sangat berhubungan dengan hasilnya. Artinya dia nggak memandang prosesnya, nggak terlalu penting. Intinya hasilnya itu harus benar. Humanistik itu kemanusiaannya. Sibernetik itu pengembangan dari kognitif, sedangkan konstruktivisme itu mengembangkan siswa mengembangkan sendiri pola berpikirnya, pola pikir ya. Jadi dari kelima ini teman-teman sudah bisa lihat, langsung kita ambil inti masalahnya. Behavioris itu udah berhubungan dengan tingkah laku anak-anak, rangsangan dari internal maupun rangsangan dari luar, stimulus dan respon. Kognitif, ingat, hanya hasilnya yang penting. Humanistik itu berhubungan dengan kemanusiaan, sibernetik itu pengembangan dari kognitif, dan konstruktivisme itu adalah pengembangan pola pikir yang siswa sendiri yang membuatnya atau mengembangkannya. Ini sedikit materi mengenai teori belajar. Silakan teman-teman baca ya, tentang behavioristik, kognitif, konstruktivistik, dan humanistik. Oke, semoga bermanfaat. Dan terakhir, kita lihat nomor soal yang terakhir. Oke, di sini setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran. Untuk memudahkan siswa memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Oke, ada pemanfaatan media pembelajaran. Misalnya, media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Kira-kira fungsi media pada pernyataan tersebut, ingat Ki, medianya berupa gambar dan video tentang peredaran darah. Menampilkan objek yang terlalu besar sudah salah. Menampilkan objek yang sulit diamati bisa jadi karena kan di dalam tubuh. Membuat konkret konsep yang abstrak. Jadi konkretnya membuat konkret, membuat nyata konsep. Ya, konsepnya ini masih dalam tubuh, abstrak bisa jadi. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang bisa jadi. Dan terakhir, membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar tidak tepat karena peredaran darah. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Oke, ada 3 yang kira-kira kita bisa pahami. Sebelumnya jawabannya sudah ada sebenarnya. Sekarang coba kita lihat kenapa fungsi media itu penting. Kita belajar dulu.
Yang pertama sebagai pemusat perhatian siswa. Jadi media itu ada untuk pusat perhatian siswa. Yang kedua menggugah emosi siswa. Jadi ada mungkin tayangan video-video yang bernarasi dan mungkin sangat menggugah ya perasaan-perasaan siswa. Membantu siswa memahami materi pelajaran, membantu siswa mengorganisasikan informasi, membangkitkan motivasi belajar, membuat pembelajaran membuat pembelajaran menjadi lebih konkret, mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan indera, mengaktifkan pembelajaran, mengurangi kemungkinan pembelajaran yang melulu berpusat pada guru, dan mengaktifkan respons siswa. Jadi di sini saya lebih tepatnya ke nomor 6 ya, ada kata-kata konkretnya. Jadi membuat pembelajaran menjadi lebih konkret. Jadi jawabannya kira-kira adalah C ya, membuat konkret konsep yang abstrak. Jadi konsepnya masih ada di kepala anak-anak nih. Jadi media itu untuk mengkonkretkan sesuatu yang abstrak. Oke. Untuk khususnya peredaran darah ini. Kita lanjut. Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Seorang guru mengajak siswa melakukan kunjungan ke suatu lembaga. Namun sesampai di lembaga tersebut belum ada petugas dan narasumber. Untuk mengisi kosongan waktu guru tersebut mulai pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Nah, ini fungsinya ekspositori saja. Udah kalau tahu ekspositori sudah aman. Pertimbangan guru memilih strategi tersebut yaitu kita cek dulu lah. Ekspositori itu adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal atau kata-kata, ya. Dan di seorang guru kepada sekelompok siswa. Jadi ini seperti metode ceramah. Kenapa? Dan gua hanya guru yang tahu kira-kira ilmunya seperti itu. Jadi waktu belajar yang cukup banyak mungkin salah, sedikitnya jumlah guru tidak tepat ya penyampaiannya, ruang kelas yang terbatas, bukan ruang kelas, tidak ada sumber belajar. Dan ada sumbernya tapi belum terbuka. Jadi lebih tepatnya adalah sumber belajar hanya dimiliki oleh pendidik. Kenapa? Karena pendidik mengisi kekosongan waktu petugas dan narasumber belum datang. Oke, seperti itu ya. Demikian teman-teman, semoga bagian pertama untuk kompetensi teknis PTKK ini bermanfaat. Saya ucapkan banyak terima kasih. Salam edukasi dari Rumah Guru Amir. Jika ada pertanyaan, komentar, kritikan, saran silahkan ya, langsung komen aja di kolom komentar. Terima kasih, salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.